Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Bapak di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua untuk bekal hidup di dunia dan kelak di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa rasul. Berdoa selesai. Hari ini materi akan kita pelajari berkaitan dengan akhlak. Akhlaknya akhlakul karimah, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Untuk itu, dipersilakan kepada anak-anak semua mempersiapkan buku dan alat tulis masing-masing. Bagaimana? Sudah disiapkan? Langsung kita mulai ya. Alhamdulillah, sebagaimana rencana yang akan kita pelajari pada siang hari ini, materi kita adalah akhlak, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Adapun yang menjadi kompetensi dasar, ya, sebagai amanat minimal yang harus diperoleh oleh siswa semua, khususnya yang terkait dengan pengetahuan, yaitu memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dari kompetensi dasar ini, ya, bagian dari langkah-langkah dan tujuan ke depan sebagai proses belajar ini, ya, di mana diharapkan peserta didik, ya, ananda sekalian, diharapkan mampu, yang pertama, mendeskripsikan pengertian jujur dan menepati janji dengan benar. Kemudian yang kedua, ananda semua diharapkan mampu menunjukkan dalil tentang jujur dan tentang menepati janji dengan tepat. Kemudian yang ketiga, ananda semua diharapkan mampu menyajikan contoh-contoh perilaku jujur dan menepati janji dengan baik. Oke. Tentu terkait dengan masalah jujur, kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut. Bahkan artinya paham, sudah menjadi bagian dari kata-kata kita setiap hari. Namun demikian, di sini Bapak perlu menegaskan bahwa jujur itu merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam. Ya. Yang kedua perlu digarisbawahi, jujur itu harus ada pada setiap diri, ya, orang Islam yang beriman. Dan yang ketiga, perlu digarisbawahi bahwa jujur juga menjadi identitas seorang muslim dalam setiap tindakannya. Ya. Inilah pentingnya jujur. Jadi selalu berbuat bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Tidak mencampur adukan antara keduanya. Ya. Yang benar dicampur adukan dengan yang salah atau sebaliknya. Ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, perlu digarisbawahi, ya, supaya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang 3 poin tadi bisa tercapai. Nah, sebagai landasannya, simak dan baca ayat berikut ini. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, ayo sekali lagi ikuti bacaannya. Ya, sama-sama. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, wala talbisul haqqa, dan janganlah kamu campur adukan bil batil. Apa yang campur adukan? Kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Sebagai landasan kita mengatakan apa yang sebenarnya. Ya. Jadi tidak disembunyikan. Yang hitam dikatakan hitam, yang putih dikatakan putih, yang hijau dikatakan hijau. Tidak dicampur adukan, hitam dikatakan putih, atau hijau dikatakan merah. Tidak seperti itu. Ini jelas, ya. Al-Quran menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo bersama-sama kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sekali lagi, ayo sama-sama baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur, yang shadiq, yang benar. Ya. Jadi dalam ayat ini menegaskan kepada orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa dan selalu atau senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Kenapa demikian? Lihat, tentu ada falsafahnya. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur? Ya. Karena ada pepatah sebagaimana dalam hadis, kalau orang bergaul dengan penjual minyak wangi, maka akan kecipratan wanginya minyak tersebut. Dengan demikian, bergaul dengan orang-orang yang jujur, pasti dia akan terpengaruh menjadi orang-orang yang jujur. Ya, akan terpengaruh baik. Inilah Al-Quran, jelas menegaskan kepada kita. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana dalam hadis? Ya, ayo baca sama-sama. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan menuntun siapa saja ke surga. Luar biasa. Maka di sini semakin jelas kepada kita. Tadi dalam surat apa tadi? At-Taubah 119 jelas-jelas memerintahkan kepada kita untuk
senantiasa bertakwa dan bersama orang-orang yang jujur. Hadis ini memberikan solusi lain kepada kita sebagai orang yang beriman, ya, menegaskan bahwa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan mengantarkan kita ke surga. Luar biasa. Oke. Pertanyaannya, jujur itu apa ya? Ya. Setelah kita menyimak 3 ayat, 2 ayat, 1 hadis, jujur itu apa ya? Nah, untuk itu ayo kita cari penjelasannya. Ya. Bisa dibaca, disimak bareng-bareng, ya. Jujur itu secara konsep adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Ya. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Ya itu tadi Bapak kasih contoh. Ya kalau putih ya katakan putih, kalau merah ya katakan merah. Itu tidak dicampur adukan. Ya, sebagaimana ayat Al-Quran tadi, wala talbisul haqqa bil batil. Jadi disebut jujur apabila dia berkata, berbuat, berperilaku sesuai dengan kenyataan. Dalam Islam, jujur itu merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Lawannya dari sifat jujur adalah dusta. Ya. Dalam hadis kan disebutkan tuh ada, ya, salah satu tanda orang munafik itu adalah dusta. Ya, ini hati-hati, ya. Oke. Mana hadisnya? Ya, simak baik-baik hadis berikut ini. Ayatul munafiq salasun, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, apabila berkata dia berdusta. Apabila berkata dia berdusta, jadi bicaranya bohong. Nah, kalau bicara bohong itu adalah munafik, berarti enggak benar. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Janji dengan siapa saja, ya, nanti akan kita jelaskan. Janji dengan Allah, dengan Rasul Allah, ya. Janji dengan orang tua, janji dengan diri sendiri, dengan teman, dengan lingkungan masyarakat, janji dengan sekolah. Ini harus ditepati, ya. Apabila tidak ditepati, berarti ini ingkar namanya, maka dia termasuk kategori contoh atau mendapatkan tanda orang yang munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Luar biasa. Diberi kepercayaan apa? Secara konsep besar, manusia adalah ciptakan Allah, diberi amanat untuk apa? Untuk hidup di dunia ini sesuai dengan ketentuan, ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah berikan. Apa salah satunya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintahkan untuk beribadah, ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini adalah kepercayaan. Kita diberikan kepercayaan hidup, tapi dipercaya untuk apa juga? Melaksanakan kewajiban ibadah. Ini ada 3. Tadi apa? 1, apabila berkata ya dusta. Yang kedua, apabila ya berjanji dia ingkar. Yang ketiga, apabila dia dipercaya, diberi kepercayaan, dia mengkhianati. Hati-hati, ya. Lafadznya, ayo sama-sama baca. Ayatul munafiq salasun, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa,
Waidatu mina khona. Oke, pinter semua anak-anak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penjelasan ya, supaya lebih detail lagi bahwa jujur itu mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Ini yang perlu digarisbawahi, yang tadi disampaikan di awal. Ya, apa yang diniatkan di dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan, ya, atau mulut, ditampilkan dengan amal perbuatan, memang itulah sesungguhnya yang sebenarnya. Itulah jujur. Ya. Itulah jujur. Ya. Yang diucapkan dengan lisan. Ditanya misalnya, "Nak, sudah makan belum?" "Sudah, Ma." Padahal dia belum makan. Bohong nggak? Bohong. Bener nggak? Enggak. Harusnya, ya kalau memang belum makan, jawab saja. "Belum, Ma. Belum, Pak." Ya. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang diucapkan. Oke. Nah, bagaimana contoh keseharian? Ya. Contoh dari penerapan sikap jujur. Ya, ketika ada ulangan, ada ujian, tidak nyontek. Ini sudah paham semua ya. Nyontek itu, kalau nyontek ketika ulangan berarti itu bohong, tidak jujur. Ya. Atau tidak melakukan titip absen kepada temannya, ya, demi bisa membolos. "Tolong dong, saya sampaikan hari ini sakit." Ya. Atau pada saat sekarang ketika absen, misalnya isi Google Form, ya, tentang kehadiran, diisi. Sakit, ya, diisi sakit. Hati-hati, ya, ini nggak boleh. Atau misalnya ditanya oleh gurunya, "Kamu udah ngumpulin tugas apa belum?" "Sudah, Pak." Padahal belum. Ya, oke, baik. Yang berikutnya, bertanya kepada bapak ibu guru saat belum memahami suatu pelajaran. Pelajaran bertanya, ya, yang dipelajari. Misalnya hari ini pelajaran agama nih, ya. Yang belum paham bertanyalah supaya paham. Ya, cepat bertanya. Kalau nggak paham, nggak ngerti, nggak bisa, diem saja. Berarti itu sama artinya dengan membohongi diri sendiri. Ya. Oke. Contoh lain, membayar harga barang yang dibeli sesuai ketentuan. Ya, kalau ketika aktif di sekolah, di kantin sekolah, di warung, ya, di pasar, di supermarket, bayarlah barang belian kita sesuai dengan ketentuan harga yang sudah disepakati. Ya. Oke. Atau contoh lain, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wah, pinjam ada buku bagus. Wah, karena bagus harganya mahal, nggak dikembaliin, ya, dipegang aja, batas waktu udah lewat. Ketika ditanya, "Mana tahu kamu belum membalikan buku?" Jawabannya lupa atau besok. Oke. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak sayangi, ya. Itulah terkait dengan contoh-contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tentu masih banyak yang lain. Bapak yakin dan percaya Anda semua, ya, sudah pada paham dalam masalah ini. Tapi meskipun sudah paham, sudah ngerti, harus tetap kita mengingatkan, ya, kepada diri kita bahwa yang benar itu adalah benar, yang baik itu adalah baik. Yang buruk tinggalkan. Ya. Yang buruk tinggalkan, yang tidak baik tinggalkan. Yang mungkar jauhi. Laksanakan yang baik-baik, ya, katakan yang baik-baik saja. Lakukan yang
bermanfaat. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sampai di situ bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Oke, baik kalau sudah paham semua ya. Nah, jadi jujur itu adalah berkata apa adanya, berbuat sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya apa tadi? Bohong, dusta. Ya, bohong, dusta itu hati-hati ya. Dalam hadis Nabi tadi dikatakan adalah bagian dari contoh orang-orang yang munafik. Allah dengan tegas ya sudah memberikan peringatan kepada kita dalam Al-Quran bahwa innal munafiqina fid dzarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan ditempatkan di mana? Di neraka paling dasar. Jadi itu ya. Anak-anak semua harus senantiasa mengingatkan, harus senantiasa menasehati, membimbing diri kita masing-masing. Ya, untuk apa? Senantiasa bersikap, berperilaku, berniat, beretikat yang jujur, yang benar, yang baik anak-anak sekalian. Ya, itu poin pertama. Nah, lantas poin kedua. Ya, poin kedua dalam bahasan kita pada siang hari ini adalah menepati janji. Ya. Narasinya bahwa janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawaban. Ya, menepati janji merupakan wujud kemuliaan. Ya, menghormati dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Ya. Dalam kehidupan ini, ingat, manusia selalu terikat oleh pergaulan dengan orang lain. Ya, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan orang lain. Pergaulan harus dilandasi oleh akhlak mulia. Makin mulia akhlak seseorang, akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaannya di masyarakat. Ya tentunya di hadapan Allah. Ya. Nah, oleh karena itu janji, ya janji-janji kita, janji terhadap Allah, janji terhadap Rasul Allah. Ya, janji terhadap orang tua, janji terhadap sesama teman, janji terhadap guru. Ayo tepati janji tersebut. Jangan sampai diabaikan. Jangan sampai janji tidak ditepati. Oleh karena itu, ya sekali lagi ya bahwa janji adalah hutang. Ya, hutang akan diminta pertanggungjawaban. Ini harus senantiasa kita ingatkan, ya. Supaya apa? Supaya kita hidup selamat, ya. Hidup selamat di dunia, selamat di akhirat. Baik, anak-anak sekalian, ya. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai.
YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul karimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket ada, futsalnya ada, badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi, jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online nggak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online nggak masalah. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul karimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Bapak di sini di PJJ Belajar Online, nggak masalah. Yuk kita lanjutkan kembali. Nah, tadi terkait dengan menepati janji. Jadi sudah jelas ya bahwa menepati janji itu sangat mudah diungkapkan. Tapi dalam perilaku dan perbuatan, ini lain persoalan.
ya, lain persoalan. Nah, oleh karena itu coba disimak ya. Disimak nih baik-baik. Indahnya menepati janji. Oke, ya. Oke, yang kedua, janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan. Oke, hebat ya. Janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan. Nanti anak-anak bisa buat ya kata-kata sebagai poster seperti ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Nah, ini hebat lagi nih. Jujur dan penuhilah janji. Bagi orang yang berjanji dengan diikuti sumpah, sungguh mengerikan sanksinya jika sengaja berkhianat atas janji-janjinya. Nauzubillahi min dzalik. Oke ya. Bisa dipahami ya? Jelas ini. Nah, ada lagi yang berikutnya. Ini apa nih? Menepati sebuah janji adalah sebuah bukti Anda adalah orang hebat. Menepati janji adalah orang hebat sebagai bukti orang hebat. Hebat di mata Allah. Ya. Hebat di mata siapa? Di mata teman, di mata bapak ibu guru, di mata orang tua. Ya. Makanya ini termasuk kategori atau kelompok akhlak mulia, akhlakul karimah. Ya, janji harus ditepati. Oke, anak-anak sekalian. Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Waduh, yang paling baik, ya. Di antara orang-orang adalah yang paling baik menunaikan janji. Itulah yang terbaik. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk itu janji itu apa sih? Ya, supaya kita lebih paham, mari secara arti ya, kata kita paham. Janji itu adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi sekali lagi, janji itu adalah ucapan seseorang kepada yang lain, kepada orang lain, ya, yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Berbuat apa? Kesanggupan apa? Gitu. Saya siap-siap apa? Nah, teruskan. Tunaikan itu, ya. Dalam hadis lain, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Ya. Diulang-ulang sengaja. Supaya apa? Supaya kita teringatkan, ternasihati, terbimbing terus. Ya. Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik menunaikan janji. Hadis ini. Oke, baik anak-anak sekalian. Setelah mengetahui batasan, ya, dan itu definisi daripada janji, ayo coba simak. Keutamaan menepati janji. Yang pertama, orang yang menunaikan janji itu tergolong dalam manusia yang berakal. Sehat akalnya. Bekerja otaknya, gitu kan? Pikirannya jalan. Tuh. Yang kedua, tentu termasuk kelompok atau golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi itu nggak pernah tidak menepati janji? Selalu amanahnya disampaikan. Makanya termasuk ya menepati janji. Ya, amanah menepati janji itu termasuk salah satu wajib. Umatnya kita ya beriman menunaikan janji akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, jelas ya. Orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah selalu menepati janji.
Janji apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Azan. Panggilan apa? Melaksanakan sholat. Kita udah berjanji. Janjinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah memerintahkan melaksanakan kewajiban sholat, diundang dengan azan, sholat. Nah, itulah janji yang harus ditepati. Di mana sholatnya? Kapan sholatnya? Ya harus tepat waktu. Baik, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anak yang soleh dan soleha. Yang keempat, ya, bagian dari keutamaan menepati janji adalah bukan golongan orang-orang munafik, ya. Tadi udah jelas ya, ciri orang munafik itu apa saja, ada 3 ya. Apabila berkata ia dusta, ya. Apabila dia berjanji ingkar, tidak ditepati, ya. Apabila dia percaya, nah, dia hianat akan kepercayaan. Yang kelima, akan menempati surga Firdaus yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman yang selalu menepati janji. Luar biasa, ya. Keutamaan dari apa? Dari selalu menepati janji. Nah, sekarang bagaimana agar kita senantiasa teringatkan, selalu berperilaku, berbuat, ya, untuk selalu menepati janji. Caranya bagaimana? Belajar dengan tekun. 1, belajar dengan tekun, ya. Jangan malas-malasan belajar. Ya, ada tugas PJJ, antar. Jangan antar. Sekarang jam 2 udah waktunya belajar agama. Ada tugas kerjakan, simak mata pelajarannya, pahami baik-baik, ya. Jangan malas. Oke. Yang kedua, tidak pernah terlambat ke sekolah ketika sudah aktif, ya, masuk sekolah. Tidak pernah terlambat mengirimkan tugas, mengerjakan tugas. Tidak pernah terlambat, ya, ketika diberikan tugas oleh orang tua. Tidak pernah terlambat ketika apa saja yang dilakukan, ya, dilakukan oleh kita, baik untuk diri kita, apalagi orang lain, apalagi untuk Allah. Oke. Yang berikutnya bagaimana contoh penerapan, ya, menepati janji? Menghormati ayah bunda, menghormati ayah dan ibu. Nah, ini janji kita sebagai seorang anak dilahirkan dari rahim ibu, ya, besarkan dengan bimbingan ayah. Kita udah berjanji. Makanya Allah berikan, ya, penguatan janji yang harus kita tunaikan, bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah wajib. Ya, salah satunya menghormati, menghargai, ya, mentaati, mematuhi. Itu secara lebih luasnya bisa dikembangkan seperti itu. Oke. Yang berikutnya apa? Membantu orang tua setelah berjanji, disuruh, ya, melakukan sesuatu. Iya, Ma, iya, Pak. Tunaikan. Bantu selesaikan apa yang diinginkan oleh orang tua kalian. Ini menjadi sangat penting bagi kita, ya. Menepati janji. Menggunakan hak pilih pada saat pemilu, ya, di kelas, pemilihan ketua kelas, pengurus kelas, pengurusan OSIS, ya. Pada saat pelaksanaannya aktif menggunakan hak pilihnya. Jangan diam saja. Ya, sudah terjadi, sudah terpilih, saya nggak milih dia. Salah, kita harus aktif, harus terlibat, ya.
Contoh lain adalah apa? Mengikuti bela negara. Negara harus dibela. Ya, para ulama sebagai pendiri bangsa dan negara sudah memberikan contoh. Bagaimana membela negara dari jajahan, daripada kaum penjajah, ya, yang menyengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi kasih contoh, ya, tak segan-segan jiwa raga dikorbankan demi apa? Membela negara. Kita sebagai generasi muda, sebagai anak bangsa, ya, diberikan satu kepercayaan. Untuk apa? Menepati janji. Apa janjinya? Bela negara kita. Ya, para ulama terdahulu menyampaikan kepada umat, ya, bahwa membela negara dan bangsa itu bagian dari cintanya kepada bangsa dan negara. Sehingga dikatakan hubbul watan minal iman. Mencintai bangsa dan negara itu sebagai bagian dari iman. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa, ini harus benar-benar diperhatikan oleh kita semua. Jadi sekali lagi, ya, masih banyak contoh-contoh lain dalam perilaku, perbuatan, kehidupan kita sehari-hari menepati janji. Ya, ya, ini yang paling umum nih. Ya, Mah, belikan sesuatu, atau misalnya belikan HP. Mah, belikan HP untuk PJJ. Kata ayah bundanya karena saking cintanya dan memang manfaatnya dan HP itu diperlukan, maka orang tuanya membelikan dengan berbagai upaya. Bagaimana supaya bisa menunaikan keinginan dari anaknya untuk punya HP. Tapi janji ya, kata ayahnya, kata mamahnya, awas ya, janji ya. HP untuk apa? Dibelikan untuk belajar. Ya. Untuk apa? Janji untuk belajar. Untuk PJJ, untuk belajar di rumah. Ingat itu semua, ya. Jangan waktunya belajar, tidak belajar. Ya. Bahkan Bapak menemukan, ya, di sono bukan di sini gitu ya. Beliin kuota sudah habis untuk kerjain tugas, untuk belajar. Dibelikanlah sama ayahnya. Kemudian kuota itu masuk dalam HP anaknya. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya dikirimin WA sama bapak ibu gurunya. Putra bapak belum mengerjakan tugas. Nah, ini menjadi masalah. Ditanyakanlah sama orang tua kepada anaknya, kamu udah ngerjain tugas belum? Anaknya menjawab, belum mah. Terus dari tadi ngapain pegang HP terus? Main game mah. Nah, ini hati-hati. Ada janji yang harus ditepati di sini. Ya, ada sikap jujur di sini yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan sampai mengikuti pembelajaran, ya, 50 menit. 40 menit, 50 menit, 60 menit saja udah merasa bosan, capek, tapi main game. Ya. Atau main medsos yang lainnya 2 jam gak terasa. Sehingga apa yang terjadi? Kuota lebih banyak dihabiskan untuk apa? Ya, untuk main game dibanding dengan untuk belajar. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, hati-hati dan waspadalah. Kita belajar itu untuk apa? Untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Supaya selamat di dunia dan di akhirat. Jadi menepati janji itu adalah wajib, harus. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya ada kasus, ya, janjinya yang tidak baik, janjinya maksiat, janjinya berbuat dosa. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh menepati nazar dalam maksiat kepada Allah. Itu hadisnya.
Ya, jadi tidak jelas ditekankan kepada kita untuk senantiasa menunaikan janji yang baik, yang maslahat, yang bermanfaat, ya, yang sifatnya benar menurut ajaran Islam, benar menurut aturan negara, aturan agama, aturan masyarakat. Jadi kalau yang maksiat, yang tidak baik, jangan coba-coba, ya, maksiat atau memadorotkan janji harus ditepati gitu ya. Ini harus dihindari. Nah, dalam hal ini Bapak tidak perlu barangkali memberikan contoh, ya. Insya Allah anak-anak yang soleh dan solihah sudah pada paham seperti apa sih, ya, janji yang tidak baik, ya, janji yang mengandung unsur maksiat, janji yang mengandung unsur mungkar, ya, kejelekan, permusuhan, ya. Ini harus dihindari oleh kita semua. Ingat ya, hadis mengingatkan tidak boleh menepati nazar dalam maksiat kepada Allah. Tidak boleh, ya. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ya. Oke, anak-anak sekalian, ya. Persoalan janji sangat mudah diingat, didefinisikan. Tapi hati-hati, tidak sedikit, ya, di antara anak-anak sekalian yang abai terhadap janji-janji yang sudah dibuat. Oleh karena itu, terus ingatkan, ya, terus ingatkan kepada diri kita agar kita senantiasa menunaikan, ya, melaksanakan janji yang sudah dibuat. Tapi ingat, kalau janjinya tidak baik, janjinya maksiat, janjinya mengandung kemadharatan, janjinya ada unsur kemunkaran, janjinya ada mengandung unsur syirik, ya, jangan coba-coba, tinggalkan, ya. Maka berjanjilah untuk tidak melakukannya. Baik, anak-anak sekalian, ya. Masuk kepada poin terakhir dari bahasan kita, ya. Kesimpulan. Ayo kita simpulkan bersama-sama, ya. Kita simpulkan bersama-sama bahasan kita dari awal tadi, yaitu materinya tentang apa? Tentang jujur dan menepati janji. Tentang jujur dan menepati janji. Apa kesimpulannya? Banyak sekali kesimpulannya dari apa yang Bapak paparkan tadi. Ya, diantaranya jujur dan menepati janji merupakan akhlakul karimah. Dan ya, sepakat ya? Jujur dan menepati janji itu termasuk akhlakul karimah. Ya. Oke. Yang kedua, ya. Jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian hati, perkataan, dan perbuatan. Sekali lagi, jujur adalah suatu sikap atau perilaku atau perbuatan yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, niat, iktikad, perkataan, ucapan, ya, atau omongan, dan perbuatan gitu. Ya, itu jujur. Jelas? Nah, bagaimana dengan janji sebagai kesimpulannya? Ya. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain. Sekali lagi, janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.
Ya, berbuat apa? Ya itu tadi udah cukup jelas. Ya, untuk melakukan apa? Tadi udah cukup jelas. Janji. Ya, janji. Nah, yang keempat, jujur dan menepati janji. Ini memberikan manfaat pada kehidupan setiap orang dalam masyarakatnya. Oke. Jadi jujur itu memberikan manfaat. Selalu menepati janji itu akan memberikan manfaat. Ya. Bagi orang yang melakukannya, orang di sekitarnya, orang tuanya, sekolahnya, bangsanya, dan negaranya. Secara lebih luas seperti itu. Jadi memberikan manfaat. Nah, jadi pada pertemuan ya, bagian pertama tentang jujur ya dan menepati janji, sebagaimana dari tujuan pembelajaran kita ya. Sudah selesai? Ya, tujuannya apa tadi? Menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji. Nah, udah jelaskan kan pengertiannya? Apa itu jujur, apa itu menepati janji, itu kan? Udah jelaskan. Yang kedua, menunjukkan dalil. Ya. Menunjukkan dalil tentang jujur dan menepati janji. Kemudian yang ketiga, apa tadi tujuannya? Mampu menunjukkan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Oke, alhamdulillah sudah terjawab semua tujuan itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan itu bisa terlaksanakan, bisa kita terapkan dalam kehidupan diri kita sendiri, kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas berkah-Mu ya Rabb. Jadikan kami orang yang selalu bersyukur kepada-Mu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mudah-mudahan ya bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat bagi kita. Bisa bermanfaat bagi diri kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Insya Allah ya, karena termasuk bagian dari akhlak mulia, akhlakul karimah, ya akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik anak-anak sekalian, ya untuk selanjutnya ya sebagai timbal balik ya, kalian akan diberikan tugas. Oleh karena itu nanti kerjakan tugas berikut dengan cermat ya, dengan cermat. Dikirim, diusahakan sebelum pukul 18 ya. Nah, linknya tinggal dibuka nanti ya. Tinggal dibuka di linknya. Nah, dengan harapan ya ada tugas ini kalian bisa lebih memperdalam, bisa lebih paham lagi ya, bisa lebih teringatkan, terasah ya. Nah, sehingga ada peningkatan. Yang tadinya sudah tahu tentang jujur dan menepati janji ya, bisa lebih paham lagi dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak materi ya pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat di dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman-teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI. Belajar online gak masalah. Selamat belajar, tetap semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.